10 tahun kita sholat, belum merasakan khusyuknya sholat. Menjadi seorang pelajar, mahasiswa, belum juga merasakan khusyuknya sholat. Hidup berumah tangga, punya pasangan, punya anak, masih juga belum merasakan khusyuknya sholat. Bahkan sudah menjadi orang yang menjaga sholat 5 waktu berjamaah, gak pernah tinggal. Sholat sunnah wajib dikerjakan, belum juga merasakan khusyuknya sholat. Bahkan usia kini sudah semakin tua, belum juga merasakan khusyuknya sholat. Kenapa kita diperintahkan untuk sholat? Apa pentingnya pelatihan sholat khusyuk ini bagi kita semua? Mari kita simak bersama. Kenapa pelatihan sholat khusyuk ini penting untuk kita pelajari? Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat juga merupakan obat yang bisa menyembuhkan penyakit-penyakit hati, kejelekan jiwa, dan penyakit-penyakitnya, bagaikan cahaya yang menghilangkan pekatnya dosa-dosa dan kemaksiatan. Rasulullah bersabda, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan dengan sebab sholat." Itulah kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dan Rasulullah pun menyampaikan bahwa amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah sholatnya. Jikalau sholatnya baik, maka baiklah seluruhnya, dan beruntunglah dia. Sebaliknya jika rusak, sungguh ia telah gagal dan merugilah dia. Tidaklah seorang muslim mendapati sholat wajib, kemudian dia menyempurnakan wudhu, khusyuk dan rukuknya, kecuali akan menjadi penghapus bagi dosa-dosanya yang telah lalu, selama tidak melakukan dosa besar, dan ini untuk sepanjang masa. Barang siapa yang sholatnya tidak mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar, maka tidak bertambah baginya dari sisi Allah kecuali semakin jauh darinya. Oleh karena itulah kenapa sholat merupakan komunikasi antara seorang hamba dengan Allah, tempat kita mengadu dan memohon pertolongan. Sebagaimana Allah sampaikan, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa mereka akan kembali padanya. Ditambah lagi makin banyak orang yang sholat selama ini tidak tahu arti makna dari bacaan dan gerakan sholatnya. Sebagaimana yang sering kita dengarkan dan diingatkan bahwa ilmu yang pertama kali akan diangkat dari manusia adalah ilmu khusyuk. Apabila kamu masuk masjid jami, hampir-hampir tidak melihat seorang pun yang khusyuk di dalamnya. Bagaimana dengan sholat kita? Apakah kita tahu arti makna bacaan dan gerakan sholat kita selama ini? Bagaimana dengan pasangan kita, suami atau istri kita? Bagaimana dengan kedua orang tua kita? Bagaimana dengan putra-putri kita? Bagaimana dengan cucu dan menantu-menantu kita? Bagaimana dengan guru atau murid-murid kita? Jangan-jangan mereka pun tidak tahu apa yang mereka baca selama ini. Bagaimana mungkin semua apa yang kita lakukan akan menjadi baik jikalau sholatnya pun belum baik? Sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita masih sering menemukan orang selesai sholat kok masih marah-marah, selesai sholat kok masih mudah berprasangka, selesai sholat kok masih mudah sakit hati, ketika selesai sholat kok masih mudah kecewa,
Selesai sholat kok masih bersedih hati ketika dizolimi. Selesai sholat kok masih mudah berputus asa. Selesai sholat merasa diri lebih baik dari yang lain. Ada apa dengan sholat kita? Kenapa sholat belum mampu membuat kita tercegah dari perbuatan keji dan mungkar selama ini?